Wes. Gimana? Sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sumber Ulik Motor. Kali ini kita akan mengulas tentang ini ya, proses OB blok pada mesin 2 tak. Ya, khususnya yang akan kita bahas untuk ketebalan liner. Kenapa kok kali ini kita bahas, kita ulas buat sobat semuanya, buat teman-teman ya. Karena untuk ketebalan liner itu berpengaruhnya banyak banget. Bukan karena kita tujuannya biar awet ya, sebenarnya bukan. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung kerugiannya banyak. Kalau untuk yang bikin itu nggak memperhatikan ya. Untuk yang OB itu nggak memperhatikan pada waktu bikinnya. Ya, contohnya ini kita sebagai contoh ya, ini blok Eric Jet. Ini bukan karena kita bikin dead kip, bukan ya sob ya. Ini cuman kita bikin ini aja. Kita bikin perbandingan. Ini memakai diameter liner 71 mili. Semakin tebel liner semakin tebel liner yang kita pakai. Ini contohnya. Semakin tebel liner yang kita pakai, maka rambatan panas ataupun daya serap panas itu lebih cepat daripada yang sedang ya, ataupun yang tipis. Makanya kalau untuk liner, pergantian liner lebih baik kalau kita analisa ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena logam yang tebal itu untuk rambatan panas lebih cepat, untuk melepaskan panas atau untuk melepaskan biar cepat dingin itu prosesnya lama ya sob ya. Beda dengan yang sedang, logam yang sedang dan yang tipis. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kita bahas pada bloknya, ini cocok nggak kelihatan ada berat. Ini yang
sebelah ini udah kita perbaikin untuk lubang transfer kecil. Kenapa harus kita perbaikin? Untuk ukurannya lagi kita harus perbaikin. Karena apa? Semakin besar liner itu berarti semakin besar kita mengikis ini ya, mengikis bagian aluminium. Jadi untuk ukuran lubang transfer itu pasti berubah. Entah dia berubah jadi kecil ataupun untuk durasinya dia turun lebih kecil. Kita bandingkan dengan yang sebelah ya. Ini sebelah belum kita benerin. Nah, kita seperti ini bentuknya. Kalau kita ukur pakai sigmat, kita ukur pakai sigmat. Di sini yang udah kita benerin itu sekitar 44,5 ya. Ngobrol ya sob ya. Nah, 44,5. Dan yang belum kita benerin dia lebih panjang, lebih turun, lebih dari 44,5 jam. Pegangin jam, wih. Nah, kita lihat dari sini, kelihatan kan? Dia lebih panjang, lebih dari 44,5. Dan untuk ukurannya juga lebih kecil. Untuk ukuran ini ya, lebar dari blok. Nah, kita ukur segitu ya. Jam. Nah, kelihatan ya sob ya, selisihnya. Ini yang pakai liner, padahal ini seperti blok RXZ, dia kan memakai liner. Apalagi kalau kayak punyanya Ninja dia tidak memakai liner. Jadi pasti dia itu berubahnya banyak, hampir 100% dia bergesernya jauh banget. Karena dia nggak memakai liner. Jadi sebelum, apalagi kalau RXZ kan blok Ninja kan kebanyakan yang bore up ya, memakai piston 68 ataupun 71. Jadi untuk semua lubang ini harus kita atur ulang semua. Karena tanpa kita atur ulang semua, yaitu tadi seperti itu. Untuk lubangnya lebih kecil, jadi lebih kecil, otomatis suplai bahan bakar yang masuk itu juga nggak sebagus sebelum kita tanam liner atau sebelum kita bore up. Yang memakai piston besar semua pasti harus melakukan proses perubahan pada area ini ya sob ya. Area lubang ini semua harus melakukan perubahan. Lubang transfer besar, transfer kecil, bore spot, semua harus melakukan proses perubahan. Karena semakin besar liner, semakin banyak aluminium yang diambil. Tujuannya seperti itu. Kenapa kok kita bahas sekarang? Karena yaitu banyak yang sobat semuanya yang meminta untuk blok King ataupun blok motor yang lain itu meminta memakai liner yang tebal. Padahal kalau memakai liner yang tebal, satu untuk jasanya juga lebih, kalau yang tahu ya, yang paham untuk pembuatannya, pasti jasanya beda, lebih mahal. Karena satu, semua harus kita lakukan perubahan, semua kita balikin ke fungsi atau ukuran standarnya. Yang kedua, kita pasti menambahkan waktunya lebih panjang ya kan.
itu kalau memakai liner yang lebih tebal. Dan kerugiannya yaitu tadi, kalau liner tebal untuk temperatur panasnya, suhu panas dia makin lebih cepat dan susah untuk melepaskannya. Terus kalau sobat semuanya nanya bagusan mana ya, liner tebal sama yang tipis. Kalau untuk keawetan sih kemungkinan besar ya lebih awet yang sedang atau yang tipis. Karena apa? Untuk daya muainya dia mengikuti prosedur pabrik ya. Kebanyakan kalau di sini kalau emang linernya bloknya belum pernah di OB, kita balikin lagi ke tebalan pabrik sesuai dengan liner yang ditanam. Karena mereka udah melakukan uji coba bertahun-tahun, riset bertahun-tahun. Beda dengan kita hanya kebiasaan aja yang kita lakukan ya. Nah, kalau dibilang bagus, yang bagus ya itu jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, sedang aja lah. Tetapi untuk lubang transfer semua harus kita balikkan lagi ke fungsi aslinya, biar asupan bahan bakar dan arah suplai bahan bakarnya tidak berubah dari kondisi normalnya seperti apa. Dan saya kira cukup sekian untuk penjelasan untuk masalah OB blok 2 tak, memakai liner tebal ataupun yang tipis ataupun yang sedang, bagusan yang mana. Ini blok Eric Jet. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.